Oke, terima kasih Mas Muli, Mbak Emi. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Jakarta atau waktu Indonesia bagian Barat, dan juga selamat pagi menjelang siang buat teman-teman yang sedang ada di Belanda pagi hari ini. Sebelum saya memulai lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar cukup jelas atau memang suara saya tidak terdengar? Mohon juga memberikan konfirmasi melalui kolom chat. Oke, terdengar. Oke, terima kasih Kak. Untuk memastikan, takutnya nanti saya berbicara panjang tapi tidak terdengar, malah menghambat diskusi kita lebih lanjut. Baik teman-teman semua, saya akan mulai ulangi sekali lagi. Saya akan mulai dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Jakarta dan selamat pagi waktu teman-teman yang ada di Belanda. Selamat datang di PhD in the Netherlands Online Series untuk series yang ke-8. Wah, tidak terasa ini sudah series yang ke-8 setelah seri-seri sebelumnya, dan ini masih akan ada series 9 dan juga series 10. Nanti teman-teman yang juga ingin mendapatkan informasi lebih lanjut seputar series ini juga tetap pantengi website dan juga sosial media dari studi di Belanda ataupun Nuffic Nation Indonesia. Sekali lagi saya juga memastikan teman-teman semua hadir dalam keadaan tenang, nyaman, dan juga bisa mengikuti sesi ini dengan santai. Dan pastinya saya juga mau mengucapkan terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah mengikuti rangkaian series ini dari series pertama sampai dengan hari ini, dan juga mungkin akan mengikuti sampai series ke-10 nantinya. Semoga apa yang teman-teman ikuti ini menjadi salah satu wasilah manfaat untuk mendapatkan akses kesempatan PhD in the Netherlands. Teman-teman semua, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh tim kita melalui sosial media, untuk series ke-8 ini kita akan berbicara dengan salah satu PhD researcher dari Leiden University. Tapi saya ingin memastikan sekali lagi kepada teman-teman bahwasanya PhD in the Netherlands Online Series ini adalah sebuah rangkaian untuk nantinya mempersiapkan teman-teman yang akan mengikuti acara PhD Recruitment di tanggal 29 Oktober 2021. Acara ini bisa dibilang sangat menarik karena dalam rangkaian acara ini kita mengundang beragam PhD students maupun alumni untuk sharing dan bercerita pengalaman, aktivitas tentang bagaimana pengalaman mereka dan juga bagaimana kisah mereka dalam menjalankan studi PhD ataupun studi S3-nya di Belanda. Dan yang menarik lainnya adalah mereka yang diundang di series ini berasal dari beragam beasiswa provider dan juga universities, dan pastinya mereka juga tidak hanya yang sedang menjalankan sebagai students ataupun PhD researcher, tapi juga mereka yang sudah menyelesaikan studi PhD-nya. Nah, termasuk juga pembicara kita hari ini yang sedang melangsungkan aktivitas PhD ataupun studi S3-nya di Belanda. Teman-teman semua peserta PhD Netherlands Online Series untuk series yang ke-8, saya juga perlu menginformasikan dulu di awal bahwasanya cuaca di Jakarta, tempat di mana saya menjalani program ini ataupun juga memoderatori sesi ini, sedang dalam keadaan tidak begitu baik cuacanya. Jadi saya ingin memastikan kalau sekiranya nanti ada gangguan cuaca ataupun yang berkaitan dengan internet connection, mohon teman-teman bisa konfirmasi melalui chat ataupun juga bisa mengabari saya dan teman-teman host yang lainnya agar nanti ada backup dan membantu teman-teman mendapatkan sesi ini dan mendapat informasi dengan menarik dan juga lebih tepat sesuai yang teman-teman harapkan dan inginkan. Saya akan memulai sesi ini dengan sekali lagi memperkenalkan diri. Saya Dito Ali Pratama, alumni officer dari Nuffic Nation Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua rekan saya dari Nuffic Nation. Yang pertama ada Kak Moli ataupun Kak Muhammad Maulana Taufik yang juga merupakan education promotion dari Nuffic Nation Indonesia, dan juga saya juga ditemani oleh Kak Emi Fumitasari yang merupakan student counselor dari Nuffic Nation Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita memulai lebih lanjut sesi pada sore hari ini, saya akan terlebih dahulu meminta bantuan teman rekan saya untuk menyalakan polling. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang ingin kita tanyakan.
saat ini teman-teman ini sedang menjalankan aktivitas apa, dan teman-teman seperti sudah melihat polling yang sudah tayang di screen semuanya. Apakah teman-teman sedang menjalankan S1 ataupun S2 ataupun S3, atau memang teman-teman sudah lulus dari S2 dan siap untuk PhD ataupun S3. Dan juga kami ingin tahu lebih lanjut dari mana ataupun rencana sumber pendanaan riset S3-nya akan bagaimana, apakah dari pemerintah Indonesia, apakah dari institut tempat teman-teman bekerja, ataupun juga dari dana pribadi, ataupun juga informasi lainnya seperti belum punya rencana dan lain sebagainya. Kita juga ingin memastikan apakah teman-teman juga sudah menuliskan proposal riset untuk S3-nya, karena ini juga menjadi salah satu concern yang nantinya akan menjadi bahan acuan diskusi kita pada sore hari ini. Ya, ini sudah mulai berdatangan pertanyaannya, sudah mulai kita lihat, sudah mulai banyak yang menjawab, walaupun memang belum semuanya menjawab. Kami masih memberikan waktu kurang lebih 1 menit lagi. Kami memohon bantuannya pada teman-teman semua yang belum menjawab ataupun merespon survei ataupun polling yang kita siapkan di screen ini, agar juga bisa membantu menjawab melengkapi polling tersebut. Baik, saya akan mulai tutup ya untuk pollingnya, dan akan kita bacakan secara singkat kira-kira apa sih yang dan bagaimana sih hasil polling singkatnya. Saya akan coba info. Ya, baik teman-teman, ini ada data yang menarik yang perlu saya sampaikan, yang juga bisa menjadi acuan nanti untuk kita diskusi lebih lanjut bersama pembicara kita pada sore hari ini. Informasi yang menarik pertama adalah bahwasanya ketika ditanyakan saat ini sedang beraktivitas ataupun sedang melangsungkan bangku akademik dalam jenjang apa, ini mayoritas 85% itu sudah lulus dari jenjang S2. Ini menarik, 85%. Berarti memang ini sangat achieve target yang memang kita targetkan utama itu adalah mereka yang akan melanjutkan S3. Jadi kalau kita lihat 85% dari peserta yang hadirnya adalah rata-rata sudah menyelesaikan S3. S2. Walaupun ada beberapa yang memang masih belum menyelesaikan studi S2-nya. Dari mana rencana sumber pendanaan riset S3-nya nanti ke depannya? Kalau kita lihat ini 65% harapannya dari pemerintah Indonesia, juga ada kurang lebih beberapa persen itu ya sekitar 50-40%-an itu juga dari mereka yang berharap juga akan mendapatkan funding dari pemerintah luar negeri ataupun juga seperti pemerintah Belanda. Terus juga kalau dikaitkan dengan pertanyaan apakah sudah mulai punya proposal riset? Wah, ini juga menarik. 58% itu belum memulai menulis proposal riset. Berarti memang ini juga menjadi salah satu yang nanti perlu kita diskusikan lebih lanjut nih bersama pembicara kita hari ini. Karena ini juga berkaitan dengan persiapan untuk teman-teman ketika nantinya mengikuti PhD recruitment di tanggal 29 Oktober. Baik, terima kasih Kak Molly dan juga Kak Emi yang sudah membantu untuk screen untuk polling dan survei pada sore hari ini. Baik, tanpa berpanjang kata, saya juga akan terlebih dahulu memulai dengan memanggil siapa sih pembicara kita pada sore hari ini, walaupun teman-teman mayoritas sudah tahu. Beliau ini adalah Mas Adrian Perkasa. Mas Adrian Perkasa ini merupakan PhD kandidat di bidang humanities dari kampus Leiden University di Belanda. Saya akan mulai sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Mas Adrian, waktu Jakarta, selamat pagi waktu Belanda. Mas Adrian, gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini sore, dari mana Mas? pagi. Dari Belanda jam. Ya? Iya, dari salam Leiden. 24 jam. Dimanapun di Belanda kita ya Mas berada. ya? Iya Mas Dito. Wah, ini kalau saya lihat sepertinya memang suasananya dari kamar-kamar khas Belanda nih, karena Mas Adrian juga sepertinya sedang beraktivitas di Belanda dan juga sedang fokus untuk melakukan riset sesuai dengan bidang kajiannya. Mas Adrian, gimana kondisi cuaca di sana? Lancar ya? Atau mungkin sering hujan atau mungkin masih panas atau bagaimana, Mas? Ya, sejak minggu ini kembali ke tipis Netherlands wear ya katanya. Apa tipikal apa namanya cuaca Belanda itu yang sering hujan tiba-tiba gitu kan. Terus hujan tiba-tiba, panas tiba-tiba gitu. Panas tiba-tiba, ya itu kembali ke sini karena sudah mulai herbst ya. Herbst itu apa? Musim gugur ya. Ya. Jadi ini menarik ya Mas Adrian tadi berbicara cuaca gitu ya, karena memang saya juga perlu informasikan salah satu culture budaya masyarakat Belanda tuh ketika memulai diskusi suka bertanya tentang cuaca begitu. Tapi sebelum saya juga melanjutkan sesi dialog ini, Mas, ini teknisnya akan begini juga akan saya sampaikan. Kita juga mau mengucapkan selamat buat Mas Adrian Perkasa yang baru saja mendapatkan anaknya yang baru lahir. Semoga anaknya juga selalu sehat dan diberikan lindungan oleh Yang Maha Kuasa gitu ya.
Baik, teman-teman, sebelum nantinya kita akan memulai lebih lanjut, saya ingin menginformasikan satu hal, bahwasanya teknis diskusi kita pada sore hari ini di PhD in the Netherlands Online Series ke-8 adalah talk show ataupun dialog interaktif. Jadi nanti Mas Adrian tidak akan menampilkan screen PowerPoint, tapi lebih kepada mengajak kita berdiskusi, berdialog satu sama lain. Saya juga sudah siapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan aktivitas PhD dan studi S3-nya Mas Adrian di Belanda, dan juga pastinya saya mengundang teman-teman untuk juga berpartisipasi secara aktif karena ini menggunakan Zoom webinar. Saya ingin memastikan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, silakan menyimpan pertanyaannya melalui kolom Q&A yang ada di screen teman-teman semua. Jadi kami tidak akan membacakan chat yang masuk ke dalam kolom chat, tapi yang kami terima nantinya akan kami follow up adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam Q&A box begitu. Baik, Mas Adrian, tadi saya sudah tanya-tanya cuaca dan saya juga tadi sudah sempat menyebutkan secara singkat di awal kalau sekiranya Mas Adrian ini sekarang sedang fokus di bidang sedang melaksanakan ya riset ya studi S3-nya di bidang Humanities di Leiden University. Mas Adrian, saya pengen tanya dulu nih lebih lanjut. Sebelum ke Belanda itu aktivitas Mas Adrian itu sebenarnya sebagai apa dan di mana, Mas? Juga bisa bercerita singkatnya bagaimana bisa sampai di Belanda itu, Mas, ceritanya? Ya, terima kasih Mas Dito. Jadi singkatnya saya memang sejak 2015 itu ya berkarir di dunia akademia ya, menjadi staf pengajar di Universitas Erlangga di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Sebelumnya sembari S2 dulu saya juga aktif di beberapa NGO gitu ya, khususnya di bidang cultural heritage atau apa namanya itu, warisan budaya, tentang terkait sejarah, cagar budaya, begitulah Mas, yang masa lalu gagal move on lah pokoknya. Menarik ya, mengkaji sejarah, mengkaji budaya itu sepertinya hal-hal yang menarik. Nah, itu kenapa Mas bisa sampai pengen ke Belanda dan sekarang tertaut pada Leiden University? Iya, seperti halnya mungkin semua mahasiswa sejarah ya, yang atau pokoknya apapun yang meneliti terkait masa lalu Indonesia, eee, Universitas Leiden itu ibarat apa ya, mimpi gitu ya. Hampir semua anak sejarah pasti pernah bermimpi, setidaknya entah mau kuliah lagi atau entah mau riset di sini gitu kan. Dan ya saya pun juga pernah menjadi salah satu mahasiswa bahkan sejak sebelum kuliah itu ketika dulu punya banyak pilihan kuliah gitu ya waktu masih SMA gitu kan. Itu juga kalaupun nantinya pengen sejarah ya pasti harus ke Universitas Leiden. Jadi itu semacam apa namanya? Semacam sudah jadi trademark gitu loh. Dan menariknya Mas Dito, sebenarnya awalnya ketika saya menulis proposal tadi kan ada terkait proposalan itu kan, Ya. proposal disertasi itu. Saya malah justru tidak apa namanya tidak bermimpi untuk melanjutkan di Universitas Leiden. Kenapa? Karena saya waktu itu kerja dengan profesor dari apa namanya salah satu kampus ternama di Amerika Serikat gitu kan. Tapi ya ternyata beliau sendiri menyarankan ya sudah di Leiden itu memang sesuatu ya, maksudnya. Dan nanti kita elaborasi lebih lanjut lah kenapa sesuatunya kalau dari sudut pandang ilmu saya gitu ya. Ini ada bahasa menarik yang disampaikan sama Mas Adrian. Ya, pastinya ini tentang jodoh juga ya. Jodoh Iya. kampus itu tidak kemana ya. Tadi juga Mas Adrian sampai menyebutkan ada sebuah hal yang memang seakan terpatri bagi mahasiswa-mahasiswi di bidang sejarah. Kalau sekiranya mau mengkaji seputar sejarah Indonesia itu pasti akan dirujuknya ke Leiden. Begitu ya Mas ya? Iya, Mas, emang pasti. kenapa ada apa dengan Leiden? Kenapa kok pada banyak yang pengen ke Leiden, Mas, untuk kajian-kajian seperti ini? Ya, yang jelas tradisi keilmuan Universitas Leiden sebagai universitas tertua di negeri Belanda dan juga sebagai apa dulu kita punya hubungan lama sekali dengan Belanda, walaupun hubungan itu juga hubungan kolonial dalam konteks kolonialisme ya. Nah, dari situ kita tahu bahwa ada satu jurusan yang dulu namanya dikembangkan oleh kelompok-kelompok sarjana Barat yang hari ini kita kenal terbagi-bagi menjadi jurusan ilmu-ilmu sosial, humaniora, itu jurusan-jurusan seperti ilmu-ilmu timur atau oriental gitu ya. Termasuk di dalamnya ada Indologi, ada Japanologi,
ada sinologi, bahkan ada Egyptologi gitu loh, terkait Mesiran. Nah, Indologi terkait Indonesia maupun India yang tertua di dunia itu ya di Leiden gitu kan. Jadi ketika ngomong terkait dokumen gitu kan, kalau kita butuhkan sumber utama ketika kita mempelajari masa lalu adalah dokumen-dokumen itu. Dan istilahnya kalau kita bisa berkesempatan belajar di sini, seperti halnya saya mendapat itu tadi ya, jodoh, rezeki, privilege di sini, itu privilege-nya banyak sekali. Jadi tinggal geser sedikit aja ke perpustakaan atau online aja gitu kan, tiba-tiba dokumen nyampe gitu kan, kita tinggal baca. Ya itu privilege yang luar biasa. Ya, lebih kepada source-nya itu, resources-nya yang data-data yang kita butuhkan tuh banyak tersaji gitu ya Mas ya, Iya. kalau saya tangkap dari apa yang Mas Adrian sampaikan. Mas, saya penasaran nih Mas, karena Mas Adrian tadi berbicara tentang sejarah, berbicara dengan cagar budaya. Sebenarnya riset Mas Adrian tentang apa ya? Nah itu dia Boleh gitu kan, boleh yang kasih namanya bocoran nggak? humaniora itu sangat luas di sini. Jadi tidak hanya untuk sejarah ternyata. Saya dulu berpikirannya cuma sejarah gitu ya. Ya. Ternyata itu tadi, karena riset saya ini lebih khusus tentang bagaimana nasionalisme itu berkembang, perkembangan nasionalisme gitu kan. Karena studi saya dulu itu banyak terkait sama arkeologi cagar budaya Majapahit gitu ya. Saya ingin menginterogasi atau kemudian mempertanyakan bagaimana hubungan antara warisan budaya masa lalu dengan perkembangan nasionalisme khususnya di Indonesia. Dan ini yang maupun tidak hanya di Indonesia, ternyata setelah saya sampai di sini itu ternyata perspektifnya semakin luas gitu ya. Ya. Karena harus membandingkan, dan sekarang perspektif area studies itu tidak hanya per negara gitu ya, tapi juga tidak per regional, Southeast Asian, bahkan juga terkait Indian Ocean sekarang. Jadi bagaimana perkembangan nasionalisme di sekitar wilayah-wilayah yang terangkum dalam Samudra Hindia. Dan itu tadi Mas, ternyata belajarnya tidak hanya sejarah ya di sini di humanities. Walaupun secara formal kita tidak harus S3 di sini, tidak harus ada coursework-nya gitu ya, atau kuliah-kuliah, mata kuliah wajib yang harus diambil. Tapi yang jelas banyak sekali bekal gitu loh. Di sini diberikan dari segala macam disiplin ilmu, mulai dari arkeologi sampai hubungan internasional. Kalau kita di Indonesia kan hubungan internasional itu adanya di FISIP ya. Di sini itu international relation itu masuk di Geisteswissenschaften atau humanities. Itu sih Mas, jadi menariknya macam-macam sekali yang dipelajari. Wah, menarik ya. Ini kayaknya nggak akan habis, Mas, 1 jam kalau kita bicara humaniora. Tapi saya akan langsung ini lagi, Mas, move ke pertanyaan yang memang berkaitan dengan proposal penelitian atau mungkin waktu skema Mas Adrian mendapatkan supervisor di awal ataupun mengkontak supervisor. Mas bisa berbagi cerita, karena ini juga saya akan mengkaitkan ini dengan pertanyaan yang disampaikan Adi Wibowo berkaitan dengan standar penulisan proposal untuk pengajuan proposal PhD ke Belanda. Apakah memang menurut Mas Adrian ada standar dan kualifikasi khusus untuk bisa kita mendaftarkan katakan LOA ya, letter of acceptance, ataupun juga pendampingan dari supervisor kita kelak nantinya? Iya, yang setidaknya dalam pengalaman saya maupun perkenalan saya dengan kawan-kawan yang ada di sini itu ada 2 jalan ya untuk membangun proposal hingga menemukan jodoh supervisornya gitu kan. Ya, yang pertama seperti saya sendiri yang paling umum gitu ya. Sebenarnya kita bisa lihat proyek-proyek yang ditawarkan para profesor itu, ataupun sebenarnya associate profesor pun di sini setahu saya juga sudah banyak memulai mendapatkan hibah riset grant itu ya, di mana banyak sekali skema-skema atau posisi-posisi peneliti doktoral. Seperti misalnya lembaga yang sudah ada sejak zaman kolonial, KITLV itu ya, yang sekarang afiliasinya di Universitas Leiden juga, itu juga ada beberapa penelitian yang membutuhkan studi doktoralnya, peneliti doktoralnya. Di situ kita bisa bersaing gitu ya untuk mengisi posisi-posisi. Cuman biasanya kalau per project seperti ini itu biasanya sangat spesifik sekali yang diminta atau requirement-nya. Jadi kadang-kadang kita yang harus menyesuaikan sama proyek itu, bukan proyek kita pribadi gitu ya. Maksudnya minat kita pribadi kemana gitu kan, tapi kita harus menyesuaikan apa yang diinginkan profesornya atau apa yang diinginkan si working group yang dapat riset itu, hibah riset itu.
Kemudian yang kedua seperti yang saya sampaikan, seperti yang saya jalani selama ini, bahwa saya ini sudah membangun proposal itu tadi ya, seperti saya cerita sebelumnya. Nah, kita lihat ada nggak profesor-profesor di Belanda, kalau saya lihat waktu itu di Universitas Leiden yang nyambung sama kita. Kalau saya jelas ya dari dulu sampai sekarang mau studi tentang masa lalu di Indonesia ya hampir semua di Universitas Leiden gitu ya. Dan kebetulan ada satu profesor yang dulu memang banyak mengerjakan soal-soal terkait nasionalisme begitu kan. Nah, setelah itu kita bikin proposal. Kalau mau standar proposal, setahu saya tidak ada kalau untuk yang minat ini, kalau kita mau approaching sendiri ke para profesor itu. Asal ya kita bisa meyakinkan gitu ya bahwa kita layak, karena setiap profesor itu setahu saya itu hampir tiap bulan itu pasti menerima permintaan calon-calon S3 itu jauh lebih banyak daripada yang project gitu ya. Kalau yang project dia kan bisa menyeleksi dari awal. Kalau yang permintaan orang-orang kandidat doktoral untuk minta dibimbing itu hampir tiap bulan itu curhatnya beberapa profesor yang saya kenal itu. Dan rupanya itu juga sangat sangat kompetitif gitu ya. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan, bukan secara teknis proposalnya aja, tapi juga bagaimana kedekatan ilmu kita dengan apa yang sedang diteliti atau yang sedang dikaji oleh profesor tersebut. Oke, menarik ya. Ini Mas Adrian sebenarnya sudah banyak memberikan clue maksud saya, bahwasanya memang pemerintah Belanda maupun juga dari beberapa lembaga yang ada di Belanda itu menyediakan sponsor untuk mereka yang mau studi lanjut di Belanda. Salah satunya ya teman-teman nanti bisa dapatkan informasinya di tanggal 29 Oktober 2021. Salah satu website yang juga memberikan informasi tentang lembaga apa saja, supervisor ataupun profesor mana yang sedang mencari periset untuk membantu risetnya, yaitu adalah academic transfer. Bisa dicek di www.academictransfer.com. Nanti mungkin rekan saya Emi bisa memberikan informasi seputar website ini. Mas Adrian, tadi Mas Adrian menyebut seputar proyek yang didanai langsung oleh pemerintah Belanda ataupun juga salah satu lembaga yang ada di Belanda. Dan kita terkadang ya nggak bisa semuanya sesuai dengan apa yang menjadi proposal riset kita pribadi, tapi juga terkadang kita akan mengikuti proposal maupun juga riset yang sedang menjadi aktivitas riset dari supervisor ataupun profesor kita. Kalau boleh tahu, Mas Adrian ini masuk ke kategori yang mana? Apakah yang menyesuaikan pribadi atau dari supervisornya, Mas? Saya profesornya yang harus menyesuaikan saya. Oh, begitu ya? Iya, itu yang menarik gitu ya, karena itu yang konvensional ya, maksudnya susah gitu ketika ada profesor gitu ya mau meluangkan waktunya gitu ya untuk membimbing gitu kan yang sesuai keinginan si mahasiswa, itu kan berarti kita convincing-nya itu loh yang kemudian kalau ada momen seperti yang disediakan Vigneso besok ya, itu momen penting gitu loh, bagaimana kita convincing calon-calon profesor kita gitu loh, bahwa kadang-kadang kan jujur kalau saya sendiri yaitu tadi tidak punya kemampuan bahasa Inggris yang terlalu bagus, khususnya dalam academic writing itu kan kacau juga, itu perkara lain gitu ya academic writing itu kan. Nah kadang-kadang memang convincing profesor itu lebih enak kalau kita punya kesempatan untuk face to face langsung gitu. Maka momen-momen seperti yang disediakan Vigneso besok itu gitu ya, itu harus sangat amat dimanfaatkan gitu. Ya, meyakinkan profesor itu memang butuh waktu juga ya Mas ya, dan memang ada waktu ya, perlu forum khusus ya. Makanya juga saya juga memastikan ini teman-teman juga ya jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan. Saya bisa pastikan kesempatan di tanggal 29 Oktober nanti di PhD Recruitment bisa menjadi salah satu wasilah. Ya, karena saya juga perlu sampaikan di beberapa sesi sebelumnya ini ada salah satu peserta kita PhD Recruitment mengikuti PhD Recruitment 2018. Lalu di 2018 itu dia langsung dapat supervisor, 2019 dapat funding, dan hari ini sedang ada di Belanda.
Ya salah satunya Mas Dawam itu yang juga sekarang sedang belajar di Utrecht. Ini informasi buat teman-teman juga. Mas Adrian, ini saya juga sudah mulai dapat banyak pertanyaan, tapi nanti saya akan kaitkan dengan pertanyaan yang sebenarnya saya sudah list dan saya sesuaikan. Tapi Mas, sebelum saya nantinya akan pindah ke pertanyaan yang masuk di kolom chat ataupun Q&A kita, saya pengen tahu dulu nih Mas, berkaitan dengan aktivitas PhD researcher sekarang di masa pandemi. Mas Adrian sekarang sudah 1 tahunan terakhir ini melaksanakan aktivitas riset bersama, ya katakan bimbingan, apalah itu kebutuhan ini dan itu di masa pandemi. Mas Adrian, cerita dong secara singkat suka dukanya gimana Mas menyelesaikan bimbingan ataupun bimbingan masa pandemi ini. Universitas Leiden sendiri itu terakhir tutup gitu kan, sebelum lockdown ini gitu kan. Itu waktu Perang Dunia Kedua, waktu Belanda. Sangat bersejarahnya itu karena ya bayangkan kita punya istilahnya deadline waktu untuk studi itu kan 4 tahun ya. Ya. 1,5 tahun lebih Anda tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan, terutama kalau saya harus cari data ke Indonesia begitu ya, ke Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, atau ke Solo, ke Jogja dan lain sebagainya, itu sampai baru dilepas larangan untuk travel warning-nya itu baru 2 bulan terakhir ini apa gitu kan. Dan bahkan ini yang agak menjadi tantangan tersendiri bagi teman-teman yang studi tentang etnografi. Etnografi itu semacam antropologi atau kemudian harus turun langsung observasi lapangan, itu yang akan menjadi sulit. Tapi sekali lagi karena saya mengambil terkait terutama masa lalu ya, sejarah, dan sumber nyaris 95% sumber hampir 100% lah, karena orangnya sudah meninggal semua. Itu dokumen sumber studi saya, resource studi saya adalah dokumen. Nyaris 90% dokumen tersebut ada di sini, Mas. Maksudnya nyaris 90%. Ya, 90% dokumen yang Mas Adrian lagi kerjakan ini. Menarik, kalau tidak di Leiden, ada di Den Haag atau di Amsterdam lah. Itu 3 kota itu yang paling, tapi ya terutama paling banyak di Perpustakaan Universitas Leiden sendiri. Jadi ya alhamdulillah itu tadi teman-teman saya yang kemudian hari ini kuliah di kampus-kampus yang katanya masuk 10 besar ranking dunia gitu ya, kayak QS itu mandek Mas, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau udah terkait dokumen gitu kan, karena kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sedangkan saya di sini gitu ya, karena kita punya tradisi lama Leiden ini gitu ya. Dan alhamdulillah lah sangat smooth lah jalannya ya, walaupun pasti menemukan kendala. Dan barusan kemarin seminggu lalu saya bertemu dengan supervisor dua pembimbing saya secara langsung, karena sebelumnya 1,5 tahun sebelumnya harus online gitu ya, perkara bimbingan. Tapi ya ini tadi luar biasa ketika profesor itu komit ya, ketika mau menerima kita sebagai mahasiswanya gitu kan, mereka kan komit mendedikasikan waktunya walaupun itu online gitu ya. Dan baru 1,5 tahun kemarin ketemu, dan menurut mereka karena saya sekarang sampai tahap yang sudah tahap revisi ini ya, menurut mereka ini jarang ya terjadi gitu kan, bisa jadi ini berkah dari lockdown itu, kamu nggak kemana-mana. Itu jadinya malahan gitu kan. Dan itu tadi karena kita punya profesor yang pernah berpengalaman ya, maksudnya dalam studi-studi yang terkait kita pelajari gitu ya, jadi benar-benar sangat membantu mengarahkan. Kalau kira-kira kamu kesulitan mendapatkan sumber ini, kamu harus apa? Itu saya sangat merasakan di sini langsung. Wah, ini bukan sekedar testimoni, tapi cerita pengalaman Mas. Memang beda ya kalau ngobrol sama orang sejarah, apa-apa dikaitkan dengan sejarah. Ini saya juga baru tahu tadi Mas Adrian cerita terakhir Leiden ditutup dan sekarang ditutup, dan ini akan menjadi sejarah yang mungkin akan sampai anak-anak cucu Mas ya. Iya. Dan sejarah. Mas Adrian, ini juga saya rasa pertanyaan ini juga menjawab tadi pertanyaan yang dikirimkan oleh Kak Rika Febriani melalui kolom chat. Saya akan menyatakan ini sudah selesai terjawab. Saya ingin ini Mas, ini berkaitan tadi Mas Adrian singgung juga masalah kemampuan ataupun kualifikasi bahasa Inggris. Wah, Mas Adrian tadi sempat bilang memang terkadang salah satu kendala terbesar
bagi kebanyakan mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke Belanda, itu adalah penguasaan bahasa Inggris. Katakan ada yang merequire ataupun meminta persyaratan IELTS sekian bands ataupun juga TOEFL sekian nilainya, dan ini juga menjadi salah satu tantangan. Nah, juga tadi Mas Adrian sempat menyebut kata academic writing-nya juga perlu diimprove begitu Mas. Mas Adrian dulu melewati masa-masa ini seperti apa? Apalagi sampai meyakinkan supervisor bahwasanya kita bisa berkomitmen untuk bisa melewati fase ini, dalam artian bahasa Inggris kita bisa kita upgrade secepat mungkin, dan atau bagaimana? Pengalaman Mas Adrian bagaimana Mas? Ini ada pertanyaan dari yang tidak mau menyebutkan namanya. Oke, ya ini sama ya sebagai pejuang bahasa Inggris gitu ya. Saya sendiri dulu jujur sekolah dasar saya itu di luar Jawa, di Sulawesi, dan itu pun juga bukan ibu kota provinsi. Sulawesi Tenggara. Kalau pernah nonton Sekolah Laskar Pelangi ya kayak gitu SD saya gitu. Jadi baru kemudian ketika pindah sekolah menengah sampai sekolah menengah atas baru pindah ke Surabaya, saya baru pindah ke Jawa dan baru menerima pelajaran bahasa Inggris. Dan saya masih ingat sekali bagaimana saya harus struggle untuk bahkan menyebutkan kata itu ya, pronounce itu susah sekali gitu ya. Misalnya bread atau bread itu saya nggak tahu dulu, bayangin kacau banget kan. Nah, saya pikir itu dulu kendala buat saya, tapi setelah kemudian saya kuliah, ketika kuliah itu kan kuliah S1 itu walaupun di Indonesia kan hampir, apalagi zaman sekarang ya, hampir semua referensi itu kan nggak cuma bahasa Indonesia ya. Apalagi dulu saya selain kuliah sejarah, saya kuliah hubungan internasional juga gitu ya. Di situ mau nggak mau hampir semua referensinya juga berbahasa Inggris. Di sejarah selain bahasa Inggris referensinya juga berbahasa Belanda, kacau juga. Nah, akhirnya dulu itu yang harus kita atasi, menurut saya, pengalaman saya itu kita atasi dulu ketakutan itu dulu gitu loh. Bahwa ketika kita yang penting kita punya argumen yang clear gitu ya kalau untuk ilmu sosial humaniora, tapi apalagi kalau untuk di luar sosial humaniora kan harusnya lebih rendah ya syaratnya. Setahu saya kalau sosial humaniora itu 7 di sini ya. IELTS itu nggak lupa kalau TOEFL berapa, sedangkan kalau yang natural science, kedokteran dan lain sebagainya itu 6,5. Yang penting argumen kita itu clear gitu ya. Dan jangan khawatir kok misalnya ketika kita belajar menulis itu ya itu tadi bagaimana kita bisa menulis dulu dalam bahasa Indonesia itu yang baik dan benar. Ketika kita bisa menyampaikan argumen kita dengan jelas, maka itu perkara istilahnya perkara skill yang lain kita perlukan, yakni bahasa Inggris. Dan saya waktu itu sempat sebelum ambil IELTS beneran itu dapat program dari kampus itu ya, kursus-kursus gratisan gitu saya ikuti. Dari Leiden Mas maksudnya ya, academic writing dari Leiden gitu ya? Iya. Itu harus ya maksudnya, dan itu disediakan itu. Setahu saya hampir semua kampus kan menyediakan ya academic writing itu ya. Dan bahkan yang menarik untuk S3 di sini Mas, karena ya dosennya juga banyak yang bukan native gitu ya. Jadi tahu ini academic writing itu bahkan untuk orang Belanda yang kemampuan bahasa Inggrisnya di atas rata-rata orang Eropa lainnya gitu kan. Itu academic writing pun mereka juga harus pakai native loh ya, istilahnya untuk proofreader minimal. Tahu saya begitu. Jadi itu kebutuhan bersama gitu ya. Dan akhirnya memang di sini pun profesornya pun juga tidak berlagak yang paling tahu. Jadi itu yang itu baik sekali lah, dan ya itu tadi istilahnya yang penting selama kita bisa menurut saya dan pengalaman saya, kita bisa menulis dan mengalir itu akan baik. Dan juga kalau kita punya ini nilai plus ya yang buat semakin yakin profesor, kalau kita sudah pernah punya publikasi. Kalau nggak publikasi, rekomendasi, atau rekomendasi dari akademisi yang memang sudah dikenal namanya atau pernah berkolaborasi bareng kita. Nah ini penting gitu. Kalau dalam bahasa agama itu silaturahim. Kalau dalam bahasa kerennya itu networking gitu. Nah itu yang penting selain selain masalah hal-hal yang sifatnya keilmuan tadi. Ya, tadi Mas Adrian ada catatan menariknya, selain kita berusaha untuk hilangkan rasa takut dalam diri kita, bahwasanya ya kita harus yakin ya kita mampu untuk jalan itu semua, dan juga Mas Adrian mengutip 2 pesan yang juga saya rasa juga ini menarik ya. Kita juga pastikan kita sebelum mendaftar mencari supervisor ya kita paling tidak punya publikasi, dan kita juga
punya rekomendasi, dalam artian direkomendasikan orang yang kira-kira juga qualified dan juga bisa punya kredibel lah bisa dibilang ya, dan juga bisa membantu untuk kemudian kita di karir akademik selanjutnya. Mas Adrian, saya akan pindah dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang juga disampaikan oleh Anjar Dwi Astuti dan juga dari Rizal. Sebenarnya ini pertanyaannya masih berkaitan dengan cara kita mengontak universitas dalam mencari jurusan. Ya sebenarnya kalau pertanyaan dari Anjar Dwi Astuti ini lebih kepada pengalaman untuk kita mencari informasi jenjang kuliah S3 di Leiden. Apakah Mas Adrian dulu pengalamannya bagaimana untuk mendapatkan informasi itu? Kalau tidak salah, apakah harus langsung mengecek di website atau memang cukup mencari informasi seputar supervisor yang berkaitan dengan riset Mas Adrian. Dan saya akan kaitkan juga nih Mas, karena berkaitan juga dalam pencarian program studi, Mas Adrian bisa kasih informasi nggak nih berkaitan dengan PhD bidang hukum? Ini ada juga yang bertanya, apakah Leiden ini juga menjadi salah satu kampus yang menjadi destinasi favorit di bidang hukum, dan juga apakah ada informasi yang berkaitan informasi beasiswa yang berkaitan dengan bidang ini? Silakan Mas. Ya Mas, mungkin yang hukum dulu ya, karena juga banyak irisannya sama tadi apa yang saya sampaikan itu, dan banyak teman saya di situ juga. Ya memang hukum di salah satu yang paling favorit untuk mahasiswa Indonesia selain sejarah ya di Leiden ini gitu kan. Dan senior-senior saya dulu juga yang saya banyak lihat itu kan, dan salah satu lulusan yang dari PhD Hukum Universitas Leiden itu jadi wakil menteri kan sekarang. Ada yang jadi wakil menteri agraria itu. Ya. Itu di sini itu menariknya di Leiden itu dia punya satu kalau di tempat saya humanities itu Indologi jadi satu di area studies tadi ya. Nah, sedangkan hukum sendiri yang tradisi Indologinya itu pendidikan Indonesia itu mewarisi nama pendiri atau nama profesor Indologi hukum, yakni Profesor Hukum Adat Cornelis van Vollenhoven. Di situ ada Van Vollenhoven Institute gitu ya. Nah, itu di situ hampir semua meneliti bagaimana hubungan sosiolegal gitu ya. Jadi kalau mau S3 yang hubungannya dengan Indonesia, kebanyakan pendekatannya yang sosiolegal, itu yang mungkin buat beberapa sarjana hukum atau ahli-ahli hukum Indonesia kadang-kadang agak berbeda gitu ya, karena pendekatan setahu saya dari teman-teman hukum di Indonesia itu jarang sekali memakai pendekatan sosiolegal. Tapi di sini itu justru yang saya bilang peluang mahasiswa Indonesia untuk berkuliah di situ sangat terbuka lebar. Dan setahu saya dulu sejak zaman kerjasama dengan Dikti sampai kemudian LPDP jadi Budi itu ya, itu peluang ke sana itu sangat terbuka lebar karena profesornya juga sangat ternama lah. Setahu saya dari Van Vollenhoven Institute itu juga untuk Indonesia. Kalau mau meneliti tentang Indonesia, nah tapi menarik lagi kalau kita ya mau melebarkan sayap, tidak hanya meneliti tentang Indonesia gitu ya. Misalnya mau membandingkan dengan perspektif hukum kolonial tapi di mana, itu mungkin akan lebih menarik lagi gitu kan. Terus kalau ya itu tadi bagaimana di Leiden ini mendaftarnya, dan sekali lagi kita terkait pertanyaan sebelumnya maupun terkait juga pertanyaan kok memang tidak ada mata kuliah resmi kan. Karena untuk S3 di sini ini yang kadang-kadang privilege tapi juga kadang-kadang nggak privilege. Kartu kita itu kita dianggap made worker gitu, kita dianggap staff. Bukan dianggap student, kacau juga kan gitu. Ya kalau kita mungkin di awal wah keren staff ya, karena kita dianggap staff anak S3, tapi privilege seperti diskon untuk student itu jarang sekali. Karena kita dianggap staff itu tadi kan kacau itu. Maksudnya ketika kalau kita keluar kemana-mana kan banyak diskon untuk student gitu kan. Nah tapi kalau untuk S3 ini nyaris ya itu karena kita disamakan sama staff gitu ya. Untuk di Leiden saya nggak tahu di universitas lainnya, tapi hampir setahu saya di Belanda hampir semua S3 itu disamakan dengan staff ya. Dan ya itu tadi ketika kita disamakan sama staff, kenapa kemudian tadi Mas Dito juga dan saya tadi menyinggung publikasi. Karena kita dimasukkan di website itu juga sama di staff, itu website kita bukan website student gitu. Masuknya beda, dan juga nanti akan dipampangkan berapa publikasi kita gitu kan. Nah itu disamakan kita sama profesor kita gitu kan nggak mungkin juga profesor misalnya akan menampilkan studentnya yang publikasinya atau bahkan dibilang tidak ada publikasinya, itu kan jadi pertimbangan banget gitu ya. Dan dari publikasi itu sendiri juga lihat sebenarnya seberapa visible kah proyek kita gitu kan. Kan biasanya memang ketika kita menyusun proposal riset itu kan ambisius sekali gitu ya.
seolah-olah kita mampu mengubah dunia gitu kan dengan riset kita gitu kan. Nah, saya tadi seperti mendengar curhatan seorang mahasiswa PhD, Mas, ketika disebutkan mahasiswa PhD sebagai staff, privilege-nya memang di satu sisi ada enaknya, tapi kalau untuk hal-hal diskon nggak bisa dapat ya, Mas ya. Iya, itu tadi gitu kan. Jadi ya karena kita dianggap staff ya itu tadi, maka kita dituntut untuk punya kemampuan yang setidaknya ya kemauan untuk menyusul mereka yang sudah permanen di sini gitu, istilahnya permanen. Nah, dan saya perlu juga mengklarifikasi ini dan juga memperjelas ke semua teman-teman peserta ya. Jadi memang ketika kita menjadi PhD students, bahasanya memang PhD researcher di Belanda, kita itu tercatat sebagai staff ataupun pekerja. Jadi itu juga nantinya akan berdampak kepada privilege kita. Kalau sekiranya kita mau ngajak keluarga, kalau kita mau dapatkan tempat tinggal, itu akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih didahului ataupun privilege-nya lebih gitu dibanding kalau kita mendaftar sebagai bachelor ataupun master student. Ini juga informasi yang perlu teman-teman ketahui ya. Makanya tadi Mas Adrian curhat lah dalam tanda kutipnya, ada privilege-nya memang banyak, benar. Dan juga memang di sisi lain ketika ada diskon ini dan itu seperti halnya Mas Adrian nggak bisa mendapatkan fasilitas layaknya student, walaupun prinsipnya Mas Adrian adalah sebagai student PhD, begitu ya. Mas Adrian, ini pertanyaannya sebelum nantinya saya akan pindah ke pertanyaan yang juga sudah saya siapkan. Ya kurang lebih sama, Mas Adrian. Nanti ada pertanyaan yang kira-kira kurang lebih, dulu saya ngambil S2, ambil full coursework. Sehingga saya tidak punya tesis. Apakah tetap punya opportunity untuk bisa dapatkan supervisor melanjutkan PhD? Ini yang juga berkaitan dengan S2 yang memang bukan research ya Mas ya, tapi coursework. Tapi ini juga saya akan follow up dengan pertanyaan. Sebenarnya menurut Mas Adrian, berdasarkan based on your experience gitu ya, langkah apa aja sih yang harus kita lakukan lebih awal gitu Mas untuk menyiapkan proposal riset ataupun mendapatkan tempat dalam tanda kutip atau posisi di PhD di Belanda gitu. Apakah kita harus mencari supervisor dulu ataukah kita menentukan universitasnya dulu? Ini berdasarkan pengalaman Mas Adrian bagaimana Mas? Ya itu ini penting juga gitu ya. Pertama terkait yang MA atau MPhil itu kan, coursework atau yang tesis itu kan. Nah itu sebenarnya kalau untuk di setahu saya beberapa tahun lalu itu masih meter gitu ya. Tapi sekarang itu MA dan MPhil itu kayaknya sudah nggak terlalu meter gitu kan kalau untuk setahu saya itu ya tapi nggak tahu lagi kalau di beberapa universitas lain gitu kan. Tapi kalau di sejarah itu yang Institute for History gitu ya, kan beda lagi dari Institute for History itu masih meter antara MA dan MPhil gitu kan. Karena memang salah satu syarat itu. Tapi ketika kita MA by coursework barang, kalau misalnya kita punya MA coursework tapi kita punya, ya itu tadi kita aktif di konferensi gitu kan, kita punya istilahnya rekam jejak yang baik untuk apa namanya, untuk apa dalam studi kita sebelumnya maupun kita punya proposal yang sangat convincing, kenapa enggak kalau saya jadi profesor pun juga itu hak prerogatif profesor gitu. Maka menurut saya kalau ditanya profesor atau universitas dulu ya profesor dulu. Profesor dulu ya. Apa namanya? Pastikan profesor dulu gitu ya. Profesor atau universitas itu. Apalagi kalau di Belanda sebenarnya kan masalah dokumen tadi itu kalau memang butuh misalnya di Leiden pun tapi kita enrollnya di universitas lain kan sebenarnya saling terhubung gitu kan. Proposal kita bisa minjem sangat punya banyak keuntungan lah pokoknya ke Belanda dulu kalau misalnya di kepengennya di satu tempat tapi profesornya tidak bekerja di sana. Tapi yang penting ya ini profesornya karena ini benar-benar menentukan loh. Jadi kadang-kadang kenapa pertanyaannya kan ada selalu pertanyaan yang kadang-kadang menghantui banyak para PhD di Belanda ya. Kenapa kok lama gitu. Sebenarnya itu tidak semua kesalahan pada si researchernya atau studentnya gitu atau si kandidatnya, tapi juga bisa terjadi karena profesornya pindah pekerjaan. Nah itu kan kacau juga itu. Oh ada case juga seperti itu Mas ya? Misalnya profesor pindah. Mengetahuinya sendiri karena itu salah satu rekan saya. Itu kalau menyiasatinya bagaimana Mas? Nah itu yang kemudian kita lihat dulu pindahnya baik-baik atau enggak dulu itu yang kemudian itu jadi persoalan lain. Dan tapi ketika komit istilahnya hampir semuanya itu pasti walaupun dia pindah ke lembaga lain, walaupun itu di luar Belanda itu tetap komit kok. Oke Mas Adrian, saya harus lanjut juga nih pertanyaan selanjutnya, tapi ini masih berkaitan dengan tadi pertanyaan ataupun juga pernyataan yang kita sebut seputar PhD student di Belanda itu sebagai pekerja ataupun staff.
Nanti ada pertanyaan ini dari dari Agit ya. Pertanyaannya itu lebih kepada nanti ketika disertasinya bagaimana Mas? Itu tercatatnya sebagai staff atau sebagai student? Jadi disertasi itu penyebutannya, tapi ya ini Mas Adrian itu bisa perjelas juga tentang status sebagai staff di Belanda itu. Jadi di sini ini apa namanya, sejarah disertasi lagi gitu ya. Dalam artinya sejarah disertasi dari masa lalu. Di sini S3 itu sejak setahu saya sejak Leiden berdiri gitu ya, sampai kemudian memberi anugerah doktor kepada orang yang mengumpulkan submit disertasinya untuk di-defense di sini, itu tidak harus mereka yang benar-benar pernah berkuliah di Leiden. Ada satu kasus misalnya Pak Purbo Caroko itu kan. Pak Purbo Caroko itu orang kedua, orang bumi putra kedua yang tidak terdaftar sebagai mahasiswa Leiden, tapi orang kedua dari Indonesia yang mendapatkan gelar doktor di humanities itu ya, di bidang studi oriental itu tadi. Tapi dia tidak orang pertama yang dari Indonesia yang tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa Leiden, tapi boleh mempertahankan disertasinya di sini. Nah, kenapa kok bisa demikian? Karena disertasi sekali lagi bukan haknya para student. Student itu mentok ya sampai waktu itu Dokter Andes itu loh. Ya kan, Dokter Andes itu ibarat ya hari ini master by tesis itu tadi kan, riset itu ya, jadi menghasilkan tesis itu kalau Dokter Andes zaman dulu seperti itu, dan sampai sekarang pun sebenarnya kalau kita punya naskah gitu kan istilahnya, di sini itu sebenarnya kita ya itu tadi mengerjakan naskah disertasi kita. Nah kebetulan kalau kita memang enroll sebagai kandidat di sini itu biasanya nanti dibedakan yang mana eksternal sama internal ataupun apa namanya ada 3, saya lupa satunya, tapi yang jelas punya privilege yang sama ketika mengakses perpustakaan, dokumen dan lain sebagainya, dan punya hak untuk diuji di universitas. Dan itu yang sebenarnya penting. Jadi kenapa kemudian doktoral ini menjadi jenjang yang lain? Kalau kita kan di Indonesia terbiasa S1, S2, S3 gitu ya. Karena kalau S3, istilah pendidikan doktoral di sini itu benar-benar sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi walaupun kita tercatat Pak Purbo Caroko waktu itu hanya sebagai asisten dosen, bayangkan, bukan sebagai dosen ketika diuji disertasinya untuk mendapat doktor. Itu pun bisa. Apalagi kita ketika kita terenroll sebagai staff ataupun ya walaupun pada dasarnya kita mahasiswa gitu kan. Tapi copyright sekali lagi nanti itu akan kita bahas, terutama copyright itu tetap milik kita. Kalau misalnya ini terkait misalnya sama copyright. Kita nanti berhak mau mengembangkan itu jadi monograf sendiri atau mau kita embargo untuk kita kembangkan jadi studi postdoktoral kita atau dan lain sebagainya. Menarik ya. Ini pertanyaannya tadi bisa dibilang cukup berat ya, dalam artian berat karena Mas Adrian harus kembali berjibaku dengan informasi-informasi berkaitan dengan PhD disertasinya begitu. Mas, saya akan mulai ke pertanyaan yang agak santai aja nih, sekali lagi berkaitan juga dengan privilege tadi yang Mas Adrian sebutkan sebagai staff dari kampus Leiden University yang ada di Belanda. Salah satu privilege yang juga tadi Mas Adrian sempat kita sebutkan adalah kemudahan ketika kita ingin membawa keluarga. Nah, Mas Adrian sekarang sama keluarga nggak nih di Belanda? Iya dong Mas. Wah iya dong ya. Kenapa nih Mas? Ceritain dong kenapa lebih pilih bawa keluarga dan bagaimana akses sampai bisa dapat kesempatan bawa keluarga saat PhD-nya ini? Ini juga apa namanya, setelah saya tanya-tanya juga sebenarnya program doktoral ini kan ya sejak zaman kolonial sudah ada gitu ya. Dan terutama setelah masa Indonesia merdeka itu banyak beberapa mahasiswa yang kemudian studi doktoral di sini itu kan karena masih ya itu suasana ekonomi mungkin tidak semudah hari ini gitu ya. Tidak secerah hari ini prospek ekonomi di masa lalu itu. Sehingga banyak mahasiswa-mahasiswa doktoral yang sudah berkeluarga itu tidak membawa keluarga, dan ternyata setelah dievaluasi itu ternyata membawa lebih banyak keburukan daripada manfaatnya. Dan akhirnya saya pikir ini juga jadi bahan pertimbangan misalnya bagi provider beasiswa seperti LPDP begitu kan, itu untuk memberikan dana tunjangan keluarga itu ya itu tadi itu ternyata sangat meter lah istilahnya. Dan Universitas Leiden karena kita tadi enroll sebagai staff ya walaupun student sekali lagi gitu kan, itu kita sangat amat dibantu ada namanya international official lah gampangnya seperti itu. Jadi proses pengurusan visa, proses pemberian apa namanya itu identitas berwais itu apa namanya ID ya itulah
apa Herbalife. Verbalife itu loh. Itu apa itu kartu identitas, apa izin tinggal, sampai tuslah subsidi rumah itu juga banyak sangat dibantu oleh International Office. Jadi itu yang saya pikir masalah-masalah teknis yang bukan kaitannya sama studi tapi bisa memberatkan studi itu benar-benar sangat dibantu, Mas. Pengalaman saya nih ya sama International Office. Walaupun sekali lagi kalau untuk kasus seperti Leiden ini untuk dapat housing itu ya itu tadi lebih dari setahun saya nunggunya. Oke, itu masalah lain ya Mas ya. Ini sebenarnya Mas, saya nggak tahu semakin akhir peserta semakin bertambah dan nggak berkurang-kurang dan pertanyaan semakin banyak. Mungkin Mas Adrian berceritanya dengan begitu menarik dan luar biasa informatif, artinya itu tambah bingung ya, tambah bingung berarti tambah tanya. Saking penasaran Mas. Tapi karena kita juga terbatasi waktu, teman-teman mohon maaf, saya juga nanti akan izin Mas Adrian kalau ada teman-teman kita dari peserta hari ini yang ingin bertanya lebih lanjut dengan Mas Adrian, mungkin Mas Adrian berkenan untuk kirimkan emailnya Mas, untuk nantinya jikalau ada teman-teman ada yang mau bertanya bisa ya, semoga dengan itu juga bisa membantu teman-teman kita lebih banyak lagi Mas buat bisa berkesempatan belajar ataupun S3 di Belanda. Tapi Mas, saya harus tanya ini satu pertanyaan terakhir yang juga pengen saya tanyakan dan ini perlu juga kita dapat informasi dari Mas Adrian. Nanti sambil Mas Adrian menulis emailnya untuk nanti bisa ditanya di follow up lebih lanjut. Mas Adrian ini sebagai seorang PhD researcher, selain sebagai seorang PhD researcher, tapi juga tercatat aktif di beberapa organisasi. Selain juga beliau membawa keluarga aktif di organisasi, salah satunya ini pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama yang tahun depan akan mengadakan konferensinya di 2022. Kemarin ada konferensi online dan Mas Adrian ini sebagai ketua panitia penyelenggaranya, bisa dibilang seperti itu. Mas, saya mau tanya, bagi waktunya gimana strateginya itu? Ini nggak sederhana soalnya nih Mas. Silakan Mas. Gimana ya Mas, itu juga pertanyaan sulit, lebih sulit, lebih mudah diomongkan daripada dilakukan gitu. Tapi yang jelas itu ya, maksudnya saya sendiri sadar bahwa dan penelitian saya ketika melihat perkembangan nasionalisme di Indonesia maupun di Asia itu tidak terlepas dari yang namanya networking gitu ya, jejaring gitu ya. Bahkan dalam pengalaman saya sendiri, saya juga sampai ke sini itu ya berkat jejaring gitu kan, berkat networking. Saya tidak percaya bahwa kemampuan saya saja yang membawa saya ke sini gitu loh istilahnya. Dan saya pikir ketika kita berorganisasi, apapun organisasinya itu, menurut saya itu jalan kita untuk networking ya. Dan apalagi kalau organisasi-organisasi yang sifatnya kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama gitu kan itu juga bukan organisasi politik gitu kan, tapi bagaimana itu untuk umat gitu kan. Dan ada banyak sekali lagi organisasi di sini gitu kan, dan sangat beruntung sekali kalau teman-teman bisa ke Belanda, karena di Belanda ini misalnya perhimpunannya itu ya, yang hari ini dikenal Perhimpunan Pelajar Indonesia itu ya, itu punya legitimasi untuk mengklaim dirinya sebagai kelanjutannya Perhimpunan Indonesia itu loh, yang terkenal di zamannya Bung Hatta gitu kan, di zamannya bapak-bapak pendiri bangsa, bukan hanya bapak tapi juga ada ibu-ibu pendiri bangsa ketika itu di Perhimpunan Indonesia. Nah itu saya sendiri juga banyak aktif di situ dulu itu di PPI Belanda maupun PPI Dunia gitu kan. Nah, membagi waktunya gimana? Itu kan pertanyaan klise gitu kan. Saya sendiri tidak punya jawaban praktisnya, tapi yang jelas ya jalankan aja lah gitu kan. Dan saya terbiasa kuliah itu ya itu tadi, bahkan sejak SMA itu justru kalau pengalaman saya kalau ketika cuman kuliah cuman sekolah tok kayak zaman SD SMP itu kayak kurang gitu loh. Malah mending sejak SMA itu kemudian aktif di beberapa organisasi, aku pikir kok lebih hidup, jadi lebih hidup katanya. Menarik ya ini jawaban Mas Adrian. Mas, jujur 1 jam ini nggak kerasa ya. Saya juga lihat, wah udah 1 jam aja ternyata kita ngobrol dan nggak terasa waktunya cepat sekali berlalu. Dan saya juga nggak akan bertanya lebih banyak lagi karena juga saya harus akui kita juga dibatasi waktu. Dan maaf bagi teman-teman yang mungkin sudah bertanya dan belum saya follow up di kolom chat ataupun juga kita sampaikan pada Mas Adrian lebih lanjut. Teman-teman bisa email ke Nufik Neso Indonesia ataupun juga melalui Mas Adrian langsung melalui email yang juga Mas Adrian sudah kirimkan di kolom chat, ada di aa.perkasa@hum
@leidenuniv.nl. Nanti teman-teman bisa lanjut chat di sini ataupun follow up email kalau memang ada yang ditanyakan lebih lanjut. Sebelum menutup, saya ingin bertanya ke Mas Adrian, bukan pesan apa dan saran apa untuk mereka dan kita semua yang sedang bersiap untuk melanjutkan PhD di Belanda. Silakan Mas. Apa ya banyak-banyak itulah bekerja sekaligus berdoa lah. Jadi kita kerja keras ya sekaligus juga banyak berdoa. Sekali lagi kan ini juga rezeki-rezekian ya. Tapi sekali kita istilahnya istilahnya hasil itu tidak mengkhianati usaha kok. Kalau kita berusaha ya, zaman dulu aja orang nggak ada internet gitu, nggak ada, tapi bisa sampai 100 tahun yang lalu sudah ada doktor 2 dari Indonesia, masa sekarang nggak ada gitu kan, dengan banyak privilege yang kita punya. Itu aja Mas Dito. Usaha, doa, dan pastinya juga berjaring dengan sesama ya Mas, networking ya bisa dibilang. Tapi memang saya harus akui Mas, diskusi sama Mas Adrian nih, saya harus mengikuti flow diskusinya itu harus dikaitkan dengan sejarah ya, karena susah kalau bicara dengan orang-orang sejarah tuh apa-apa dikaitkan dengan sejarah lah, Bung Hatta lah, ini disebutkan, itu disebutkan. Tapi overall makasih banyak Mas, diskusi hangat sore hari ini benar-benar membuka wawasan, membuka cakrawala. Yang pasti doa dari kita semua, semoga Mas Adrian selalu sehat, sekeluarga, diberikan kelancaran, dan semoga aktivitas menjalankan PhD-nya di Belanda diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banyak Mas Adrian. Sebelum nantinya saya tutup, saya juga akan meminta tolong kepada rekan saya, Mas Molly, untuk menampilkan kira-kira dari Nuvik Neso ini ada informasi apa yang bisa kita follow up lebih lanjut, dan ini menjadi informasi yang juga tadi sudah saya sampaikan di awal dan juga sudah disampaikan oleh kolega saya Emi melalui kolom chat beberapa kali tadi di grup di kolom chat yang teman-teman bisa lihat. Jadi di tanggal 29 Oktober 2021, Nuvik Neso akan menyelenggarakan program bernama PhD Recruitment. Ini juga program kerjasama antara Nuvik Neso dengan Academic Transfer untuk menjejaring masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan studi di Belanda. Apa yang menjadi menariknya, tadi juga sudah kita sebutkan dan Mas Adrian sebutkan, akan banyak beberapa perwakilan universitas, bahkan juga provider, sponsor, yang juga nanti akan membantu, memfasilitasi, mensupport event ini. Ya teman-teman juga nanti kalau memang ada yang berkenan, ada yang ingin melanjutkan studi S3-nya di Belanda, mendapatkan informasi dan juga mendapatkan pengantar dari supervisor, ya nggak ada salahnya juga bisa mendaftar di program ini. Tapi kami juga sangat-sangat sarankan ketika mendaftar program ini nggak hanya sekedar mendaftar sebagai partisipan, tapi juga sebagai kandidat yang nantinya berkesempatan mendapatkan interview ataupun berinterview bersama salah satu supervisor ataupun university yang juga akan berpartisipasi dalam program ini. Program PhD Recruitment ini bagi teman-teman yang belum daftar, segera daftar, bisa mendaftar melalui www.academictransfer.com/events. Nah, ini untuk dapat informasi lebih lanjut. Nah, terus apa kegiatan lain yang juga bisa teman-teman follow up? Nah, rencananya dan insya Allah sudah dalam persiapan kita di tanggal 26 sampai 28 Oktober 2021, Nuvik Neso bekerja sama dengan NWO, KNAW, pasti juga Kedutaan Belanda, BRIN, ALMI akan menyelenggarakan sebuah program bernama Week of Indonesia Netherlands Education and Research ataupun WINER. WINER Conference ini akan banyak beragam aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana memperkuat kerjasama Indonesia-Belanda dalam bidang riset dan pendidikan. Jadi teman-teman yang sekiranya punya keinginan untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan ini, dan bahkan saya juga kasih bocoran, kita juga membuka program Study in Indonesia session, dan juga kita mempunyai poster session bagi teman-teman yang ingin mendaftar program poster session maupun juga Study in Indonesia. Informasi lebih lanjut dan juga informasi pendaftaran bisa dicek di www.winner.or.id. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan pastinya bisa saya bawakan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih buat semua teman-teman, dan sekali lagi juga pastinya saya sampaikan terima kasih banyak buat Mas Adrian Perkasa yang sudah luangkan waktu untuk berdiskusi dan bercerita panjang lebar tentang bagaimana pengalamannya menjalankan PhD di Belanda. Dan kami juga menginformasikan teman-teman juga untuk tetap mengikuti series ke-9 dan 10 yang akan dilaksanakan dalam minggu ini. Silakan informasi lebih lanjut bisa dicek di studi di Belanda sosial media. Itu saja, terima kasih atas partisipasi aktifnya, kehadirannya, dan pastinya semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.